Halo, assalamualaikum. Bagaimana anak-anakku semuanya? Kabarnya? Sobahul khair, sobahul nur. Kaifa halukum? Insyaallah bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita semua terutama anak-anak dapat berkumpul, bermuajahah atau bertatap muka, sehingga kita bisa melaksanakan program acara kegiatan salat Ramadan secara online atau daring. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini anak-anak senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kelancaran di dalam menjalankan puasa Ramadan. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita tentunya sebagai umatnya. Semoga senantiasa selalu mengikuti apa-apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebelum ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Jika anak-anak melihat suatu pemandangan yang indah, baik itu berupa gunung yang tinggi, bintang yang berkelipan di malam hari yang amat sangat indahnya, dan begitu banyak sekali alam yang begitu indah. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana sih caranya mengucapkan jika kita melihat keindahan alam yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahu tidak? Kalimat subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah. Nah, baiklah anak-anakku yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibu akan sedikit menyampaikan materi yang berjudul tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang akan Ibu bahas di sini adalah kalimat subhanallah. Nah, kalimat thayyibah berasal dari bahasa Arab yang artinya thayyib. Nah, thayyib itu artinya apa sih? Artinya baik. Kalimat thayyibahnya apa dong? Nah, kalimat thayyibahnya adalah suatu kalimat atau suatu perkataan yang diucapkan oleh seseorang dengan perkataan yang baik, ya. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada hambanya yang perkataannya baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada orang-orang untuk senantiasa berkata yang baik. Mengapa? Kenapa sih kok harus dianjurkan berkata yang baik? Nah, karena dengan kita mengucapkan perkataan yang baik, nah, kelak akan mendapatkan suatu amal dan pahala, dan juga apa? Kelak akan masuk surga insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai umatnya yang senantiasa berkata yang baik. Karena
Kata Rasulullah, jika seseorang yang perkataannya baik, maka akhlak dan hatinya juga akan menjadi baik. Tetapi sebaliknya, jika perkataannya tidak baik, maka sudah jelas hati dan akhlaknya akan menjadi tidak baik. Nauzubillahi min dzalik. Semoga anak-anak di SD YPWKS 1 tidak menjadi seperti itu ya, tetapi apa? Menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha ya, yang selalu mengucapkan perkataannya dengan baik, sehingga Allah akan memberikan suatu pahala dan jaminannya adalah surga. Amin, amin ya robbal alamin. Kalimat thayyibah yang contohnya adalah kalimat subhanallah. Nah, merupakan kalimat tasbih. Nah, pengertiannya apa sih? Nah, kalimat tasbih atau subhanallah itu artinya maha suci Allah, yang mengandung arti sebagai pengakuan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci yang tidak layak dari segala maaf ada yang salah. Jadi mengandung pengertian sebagai pengakuan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari semua hal yang tidak layak dan segala kekurangan baginya. Jadi kalimat subhanallah atau tasbih itu sangat baik diucapkan pada saat melihat sesuatu yang amat sangat luar biasa yang menimbulkan perasaan takjub atau kagum. Nah, jadi ketika kita melihat sesuatu yang amat sangat luar biasa, yang sangat indah yang ada di alam ini, nah apa yang harus kita ucapkan? Yang harus diucapkan adalah kalimat subhanallah ya. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al kalimatut thayyibatu shadaqatun. Yang artinya, nah, kalimat thayyibah itu atau perkataan yang baik itu adalah shadaqah. Jadi, shadaqah itu tidak hanya dengan memberi makan, tidak hanya dengan memberikan uang kepada orang yang tidak mampu, orang yang miskin, pengemis, dan lain sebagainya. Nah, sedekah itu bisa dilakukan dengan cara mengucapkan perkataan yang baik yang kita harus lakukan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anakku yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu punya contoh singkat nih yang sering terjadi di dalam kelas. Nah, Ibu pernah mendengar anak-anak jika di dalam kelas itu kehilangan uang. Nah, anak-anak ketika kehilangan uang itu pernah mengatakan ke ibu, uang saya hilang berapa? Nah, hilang 5.000. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Anak-anak tidak boleh berkata ketika uang hilang, uang saya hilang, siapa yang mencuri ya? Siap jatuh di mana ya? Nah, tidak boleh seperti itu. Yang harus kalian lakukan adalah ketika uang hilang, yaitu cukup dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Kenapa? Kok harus mengucapkan kalimat subhanallah? Nah, karena dengan mengucapkan kalimat itu, nah, dapat menyucikan hati dan pikiran kita. Jadi kita tidak akan berpikir yang tidak ya. Justru malah dengan mengucapkan kalimat subhanallah, kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan
bagaimana cara mengamalkan kalimat subhanallah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata ada 4. 1, setelah selesai sholat ya, anak-anak tidak boleh langsung melepas perlengkapan sholat ya. Ketika selesai sholat, anak-anak duduk sejenak, kemudian mengingat Allah sejenak dengan mengucapkan kalimat subhanallah ya. Yang kedua, ketika anak-anakku semuanya sedang melaksanakan ibadah sholat tarawih ya, terutama mengerjakannya di rumah. Nah, ayo siapa yang jadi imam di rumah? Tentu ayah kita. Nah, ketika ayah kita sedang menjadi imam, nah, lalu anak-anak sebagai makmum. Ketika melaksanakan sholat, nah, ada beberapa kalimat yang lupa atau ada gerakan sholat yang lupa. Nah, nanti di sini makmum yang mengingatkan dengan membaca kalimat subhanallah ya. Yang ketiga, ketika ditimpa bencana atau kita sedang merasa ketakutan, nah, kita tidak boleh gelisah ya. Ini mah merasa ketakutan, aduh gimana nih, kok hati saya gelisah, kok hati saya takut ya Allah. Nah, itu kita mengucapkannya dengan kalimat subhanallah. Ketika mendapat musibah, bencana, atau merasa takut, nah, ucapkanlah kalimat subhanallah. Yang keempat nih, ketika anak-anak sedang melaksanakan ibadah puasa, tidak boleh mengeluh ya. Contoh, sedang puasa berpikir begini, aduh buka puasanya kok lama ya, kenapa sih kok cuacanya panas, pengen cepat-cepat puasa, aduh capek banget ya puasa. Nah, tidak boleh ya, itu sudah masuk kategori mengeluh. Nah, anak-anak harus segera cepat-cepat mengucapkan dalam hati kalimat subhanallah. Baiklah anak-anakku yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang poin terakhir yaitu keutamaan kalimat subhanallah. Apa saja keutamaan dari kalimat subhanallah? Ada 4. Yang pertama, akan mendapatkan pahala yang amat sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita menjadi tebal dan dijauhkan dari segala perbuatan yang tidak baik. Yang keempat, dapat menghilangkan hati yang gelisah, yang marah, dan takut. Oke, baiklah anak-anak, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, syukron kasiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.